Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudara seiman di mana saja berada. Bersama saya Pendeta Ade Loilali, Pendeta dari Klasis Rote Barat Laut dalam program 5 Menit Bersama Tuhan. Umat Tuhan sekalian, bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 21 dalam tuntunan tema Doa Yesus untuk Persekutuan yang Kudus. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus kepada murid-muridnya tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari pemanggilan, penghimpunan, pengajaran, sampai dengan pengutusan murid-muridnya, Yesus Sang Guru dan Tuhan adalah sahabat yang baik bagi murid-muridnya. Besar kasih Yesus tergambar dalam doanya untuk para muridnya. Doa menjelang perpisahan dengan para muridnya itu menegaskan relasi yang akrab antara Yesus Sang Anak dengan Allah Bapa dan juga Yesus dengan para muridnya. Yesus menaruh harapan kepada Bapanya agar para murid hidup dalam persekutuan kasih dan kekudusan. Narasi Injil Yohanes mengemukakan tentang perpecahan antara para murid Yohanes dan orang Yahudi dan orang yang percaya kepada Yesus. Setiap kelompok berusaha menunjukkan bahwa kelompoknya yang paling benar. Berhadapan dengan situasi ini, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus meminta agar mereka dilindungi dari yang jahat, dipelihara dan dalam kesatuan dan dikuduskan. Permintaan ini didasarkan pada identitas para murid sebagai milik Allah, pewaris keselamatan Allah. Mereka ada di dalam dunia, tetapi bukan berasal dari dunia. Dunia membenci mereka sebagaimana dunia membenci Yesus. Permintaan ini pun didasarkan pada pengakuan Yesus bahwa ia akan pergi kepada Bapa meninggalkan para murid, sedangkan para murid akan melanjutkan karyanya di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu ke-7 setelah Paskah, menjelang hari raya Pentakosta, yang mengawali kesaksian jemaat mula-mula, kita diajak untuk menghayati doa Tuhan Yesus yang penuh kasih untuk murid-muridnya. Bahkan bacaan kita ayat 20 dan 21 menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya berdoa bagi murid-murid yang saat itu berada bersamanya, tetapi seluruh persekutuan orang percaya pada masa itu, masa kini, hingga masa depan. 3 dimensi waktu ini mengandung janji penyertaan yang tidak berkesudahan. Doa Yesus ini menjadi doa yang tidak lekang oleh waktu. Doa yang menyertai setiap pelayanan dan perjalanan kehidupan orang percaya. Yesus berdoa bagi para murid, bagi persekutuan orang percaya dalam lingkup keluarga, gereja, bermasyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yesus berdoa bagi kesatuan orang percaya, karena kesatuan adalah jiwa dari kehidupan orang percaya. Kesatuan tersebut didasarkan pada hakikat keberadaan Allah sebagai Allah persekutuan. Allah yang satu dan tidak terpisahkan. Yesus juga mengetahui bahwa bahaya perselisihan hingga perpecahan akan menjadi salah satu tantangan kehidupan orang percaya. Karena itu, ia berdoa bagi kesatuan persekutuan orang percaya di segala masa. Saudara-saudaraku terkasih, dunia sekarang ini penuh dengan persoalan, perselisihan, dan perpecahan. Dari lingkup yang kecil, misalnya keluarga, ada banyak kasus pertengkaran yang terjadi, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Di lingkup gereja, di tengah masyarakat, banyak kasus kekerasan, perselisihan yang berujung pada perpecahan. Persekutuan hidup yang penuh dengan cinta kasih semakin jauh dari kehidupan manusia saat ini. Dalam situasi seperti ini, di tengah kepelbagaian yang ada dalam relasi, panggilan, dan karya, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk hidup dalam kesatuan kasih dan kekudusan. Doa Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya kesatuan. Kita berbeda, tetapi perbedaan itu harus menjadikan kita saling bekerja sama, saling merangkul, saling menghormati, untuk bersama melaksanakan tugas pengutusan dari Tuhan, yakni menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia ini. Doa Tuhan Yesus untuk para muridnya dan bahkan untuk semua orang percaya mengajarkan kita
untuk juga tidak egois, sehingga dengan rela dan tulus hati kita mau berdoa bagi orang lain, sehingga kita sama-sama bertumbuh dalam iman dan terus hidup dalam kesatuan dan kekudusan. Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-Nya karena Ia sangat mengasihi mereka. Kita pun berdoa bagi sesama kita karena kita juga mengasihi dan peduli dengan mereka. Kita semua adalah pewaris keselamatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.